Ahoy! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain. All aboard! Let's ride on Jesus' boat and see miraculous things happen. Choosing faith is a compass, and we can do anything. Don't worry, Jesus here with us. Don't worry, He's on our side through the storm and raging sea. Don't worry, Jesus is our captain. Aye, aye, Captain. Ahoy kids! Wah, siapa yang udah semangat untuk memuji nama Tuhan? Yuk, sebelum itu kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang luar biasa ini. Kami sangat semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau beri yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang semangat katakan amin. Seperti firman Tuhan bilang adik-adik, kasih setia Tuhan itu selalu ada pada kita. Yuk puji Tuhan dengan gerakan yang terbaik buat Tuhan ya. Ikutin gerakan kakak, oke? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Bagus, gerakin ya. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Bisa ya dari awal. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Good. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Bagus, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Bisa ya? Sekarang lebih semangat lagi dari awal. Oke? Come on sing. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, putar. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit, putar pinggangnya. Good. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Siap? Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Bagus. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik lebih semangat lagi bilang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Bagus. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku.
Tuhan, kami sudah menyenangkan-Mu dan kami siap mendengarkan firman sama-sama. Yang siap sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, hari ini Kak Vivi akan membawakan firman Tuhan tentang God's given. Itu artinya apa? Apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Apa sih yang harus kita lakukan setelah itu? Nah, sebelum Kak Vivi memulai firman Tuhan hari ini, semuanya boleh duduk dengan rapi dulu. Matanya sudah tidak lihat kiri kanan. Boleh juga ajak kakak adiknya yang belum dengar firman Tuhan. Ayo, duduk sama-sama yuk kita dengerin firman Tuhan hari ini. Kakak Vivi percaya kalian mendengarkan dengan baik itu bukan karena hadiah, bukan karena disuruh sama papa mama, tapi Kak Vivi percaya karena kalian adalah anak-anak yang baik, anaknya Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Sip? Oke, karena kalian semua sudah siap, sudah duduk dengan manis, matanya sudah tidak lihat kiri kanan, Kak Vivi punya sesuatu nih hari ini. Nah, apakah ini? Ini adalah sebuah kotak. Namanya kotak ajaib. Katakan halo kotak ajaib. Nah, ini adik-adik bisa lihat sendiri ya. Nih dari depan, samping-sampingnya nggak ada apa-apa kan? Nah ini belakangnya juga nggak ada apa-apa. Ini kakak kocok-kocok juga nggak ada apa-apa yang terjadi kan? Nah, Kak Vivi mau sedikit sulap nih buat pagi ini buat adik-adik. Kak Vivi punya satu kertas. Nah, satu kertas ini Kak Vivi remas-remas. Lalu adik-adik mau tahu nggak kalau Kak Vivi masukkan kertas ini ke dalam kotak ajaib, apa yang akan terjadi? Ada yang bisa tebak? Ada? Kita coba ya sama-sama ya. Nih, kotaknya. Tling. Kita masukkan sama-sama. Siap? Hitung mundur dari 3 ke 1. 3, 2, 1. Nih, Kak Vivi masukkan. Kita putar-putar. Wih, apa ya yang akan terjadi? Apa nih yang akan terjadi? Belum terjadi ada apa-apa nih, gimana ini? Ini gimana ya? Kotak ajaibnya gimana sih? Coba mungkin harus lebih atas nih. Kita lihat apa yang ada. Kita lihat apa yang ada. Bisa jadi uang. Coba ya kita lihat ya, ini uang asli atau palsu ya? Nih Kak Vivi lihat dulu. Loh ini uang asli. Uang 10.000, ini lumayan nih kalau ke supermarket bisa beli ini ya, bisa beli wafer, bisa beli susu. Wih, banyak banget ya. Tapi adik-adik percaya nggak ya? Kalau satu kotak ajaib kayak gini, walaupun namanya ajaib, bisa nggak ya? Bener-bener jadiin uang? Gak mungkin. Bener, gak mungkin. Kok bisa sih, Kak? Iya, soalnya tadi Kak Vivi itu sembunyiin uang 10.000-nya itu di sini loh. Nah, ini Kak Vivi buka ya rahasianya. Nah, Kak Vivi itu sembunyiin tadi uang 10.000-nya di sini. Lalu Kak Vivi tutup, kan anak-anak nggak lihat. Nah, tadi waktu Kak Vivi puter-puter itu sambil Kak Vivi buka ini nih. Ternyata ada uang 10.000-nya. Karena itu nggak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Sulap itu cuma pura-pura aja supaya terlihat itu ajaib. Nah, sama nih kayak apa yang sudah Tuhan percayakan ke dalam hidup kita, bakat kita. Bakat itu apa sih? Kemampuan kita, bisa nyanyi, bisa menggambar, itu semua dari Tuhan. Itu harus dikerjakan dengan tekun, tidak bisa langsung dalam sekejap, wih tiba-tiba bisa, wih tiba-tiba menjadi pelukis yang luar biasa, wih tiba-tiba menjadi sepak bola, pemain sepak bola yang terkenal. Itu nggak mungkin. Semuanya itu harus diusahakan, dikerjakan dengan baik. Nah, anak-anak Tuhan Yesus siap melakukan itu? Sekarang waktunya untuk kita baca firman Tuhan hari ini. Terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kak Vivi ulangin lagi, boleh ambil nih. Boleh siap-siap ambil Alkitabnya. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, tapi Kak Vivi akan bacakan dari ayat 14 sampai 18 dulu. Yuk, segera siapkan, Kak Vivi tunggu. Boleh di pause dulu YouTube-nya kalau adik-adik masih cari.
Matius 25 ayat 14 sampai 18. Perikopnya judulnya perumpamaan tentang talenta. Yuk kita baca sama-sama dari Matius 25 ayat 14 sampai 18. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, Kak Feve mau coba kasih gambaran nih buat adik-adik supaya adik-adik mengerti. Maksudnya apa sih yang tadi Kak Feve ceritakan? Tadi artinya ada berapa orang? 1 tuan, orang yang dipercayakan ada berapa? Ada 3 ya, total 4 orang. Nah, tuan ini mempercayakan orang yang pertama. Nah, sebut aja namanya ini AA gitu ya. Si AA ini dipercayakan berapa? Boleh dilihat Alkitabnya? Dipercayakan 5 talenta. Atau 5 bakat, 5 kemampuan. Misalnya apa sih bakat kemampuan itu? Oh, anak ini bisa menggambar dengan bagus. Dipercayakan 1. Lalu bisa bernyanyi 2. Lalu bisa bermain musik 3, sudah 3. Lalu apa lagi ya? Oh, anak ini bisa bahasa Mandarin. Gampang loh belajar bahasa Mandarin tuh dengan cepat. Lalu oh, anak ini juga bisa matematika. Kalau berhitung gurunya tanya berapa? 5 tambah 5, langsung jawab cepat 10. Nah, akhirnya tuan ini tahu, loh si AA ini bisa dipercaya. Jadi dia dipercayakan 5 talenta. Kita lihat ya, orang kedua tadi Alkitab bilang berapa dipercayakan, berapa perumpamaannya? Ini sebut aja namanya BB. Jadi ini AA, ini BB. BB dipercayakan 2. Oke, si BB ini dia kalau nendang bola, buat main sepak bola ini keren banget nih. Lalu tuannya ini mempercayakan 1 lagi. Jadi totalnya 2, dikasih 2 talenta berdasarkan kemampuannya. Nah, yang terakhir ini sebut aja namanya si CC. AA, BB, ini CC. Nih lihat ya, wajahnya si CC ini cemberut. Dia suka bersungut-sungut, dia ini males. Aku nonton YouTube aja aku males buat belajar, aku males dengerin mama papa. Akhirnya karena tuan ini tahu, dia ini pemalas nih loh, mukanya set sendiri, sedih sendiri, yang lain smile, dia suka cita, belajar. Tapi si CC ini dia bersungut-sungut. Akhirnya si tuan ini cuma kasih 1. Ya udahlah, bisa melukis aja lah. Nah, AA punya 5 talenta, BB diberikan 2 talenta, CC diberikan 1 talenta. Lalu tadi firman Tuhan bilang apa? Si AA ini dia melipat gandakan, dia mau belajar. Oh, tadi aku cuma bisa gambar. Sekarang aku mau coba gambar adikku, gambar mama, gambar keluarga, dikembangkan terus, rajin belajar lewat YouTube, mungkin les juga, nggak males-malesan. Akhirnya dia terus mengembangkan. Firman Tuhan bilang berlipat ganda 5 lagi, jadi 5 tambah 5 total 10. Tadi sudah 2, 3, 4, 5. Wih, kemampuannya banyak ya si AA ini. Ya, karena dia itu terus mengembangkan itu. Dia tekun. Si BB kita coba ini. 2. Firman Tuhan tadi bilang dia melipat gandakannya. Jadi dia juga tekun belajar. Dia rajin, dia mendengarkan orang tua, dia taat, akhirnya dia punya 4. Ini 10,
4. Si Cece, karena dia bersungut-sungut, dia males-malesan, dia sukaannya tidur, sukaannya nonton TV, tapi nggak tahu apa yang dipelajari. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menguburkannya. Dia nggak usaha apa-apa. Dia malah menguburkannya ke tanah. Wah, ini malah dikuburkan ke tanah. Hilang. Nah, lalu apa yang terjadi ya? Ini tadi dia cuma 1, Kak Vivi kembalikan. Kita lihat di ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu. Ini hamba-hamba ya, hamba A, B, C. Tuannya datang lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah, si tuan ini pengen tahu apa ya yang terjadi. Adik-adik di rumah boleh pause videonya, baca sendiri ayatnya. Ayat 20 sampai 30 boleh adik-adik baca. Kalau adik-adik belum bisa baca, bisa minta tolong kakaknya, bisa minta tolong mama papa. Dan ini Kak Vivi juga akan melanjutkan ceritanya apa ya yang terjadi waktu tuannya mau ngecek nih. Gimana nih hamba-hambanya bisa dipercaya nggak ya? Si AA, BB, CC ini bisa nggak ya? Nah, si tuan datang. Dia dari luar negeri, dia datang. Coba AA, mau lihat dong. Nah, si AA bilang, aku dipercayakan di awal itu 5. Lalu aku mengembangkan, aku giat, aku nggak bersungut-sungut, aku bersyukur. Tambah 5 lagi. Dari 5, tambah 5 lagi. Jadi tambah banyak. Lalu Tuan itu bilang sama si AA, wah baik sekali kamu hamba yang setia, kamu hamba yang taat dan setia. Kamu setia dalam perkara kecil, jadi aku akan mempercayakan kamu lebih besar lagi dan kamu patut kok masuk ke dalam kebahagiaan tuanmu. Artinya dia berhak loh, dia bisa jadi orang yang dipercaya loh. Artinya tuannya, wah orang ini bisa dipercaya, orang ini patut buat masuk ke kerajaan sorga. Lalu si BB ini datang juga ke tuannya. Nah, BB bilang, awalnya Tuan kasih aku 2, lalu aku kembangkan lagi, dari 2 ditambah 2, jadinya 4. Tuan kasihnya cuma 2, ini loh jadi 4, karena aku giat berlatih, aku giat buat latihan di sore hari, lari-lari, main sepak bola sama teman-teman. Nah, aku terus berlatih, akhirnya jadi 4. Lalu Tuan ini bilang apa? Wah, kamu hamba yang baik, kamu taat dan setia, kamu bisa dipercaya loh ternyata, kamu setia dalam hal kecil, aku akan mempercayakan kamu hal lebih besar lagi. Nah, lalu si BB ini juga layak untuk menerima kebahagiaan yang akan diberikan sama si tuannya. Terus si CC ini udah dikasihnya cuma 1, dikubur lagi di tanah. Dikubur itu artinya sampai nggak kelihatan. Karena dia males-malesan, dia nih mukanya sedih kan, dia nggak suka gitu. Dikasih 1 kepercayaan tapi nggak bisa dipercaya ternyata. Akhirnya tuan ini marah. Kamu ya si Cece, kamu hamba yang jahat. Kamu ini nggak bisa dipercaya. Berikan aja 1 talenta ini ke yang bisa dipercaya, ke si AA yang tadi punya 10 talenta itu. Nah, terus ini diberikan ke yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena si AA bisa dipercaya, sedangkan yang si Cece dia nggak bisa dipercaya. Udah kasih aja ke yang bisa dipercaya. Nah, jadi hari ini firman Tuhan apa sih yang dapat kita pelajari? Apapun yang adik-adik punya saat ini, kakak sangat teramat yakin semua anak di Goshen Kids punya talenta. Tuhan sudah kasih talenta. Gak ada yang, aku gak punya talenta sama sekali. Kalian semua punya. Terus kembangkan itu. Kalau kalian hari ini masih bisa sekolah, kalian bersyukur. Banyak loh di luar sana yang belum bisa sekolah. Kalian hari ini masih diberikan tubuh yang sehat. Ayo, kalau waktunya buat bernyanyi, waktunya memuji Tuhan, kasih segenap tenaga buat Tuhan Yesus, kita menyembah Tuhan Yesus. Kalau waktunya lesnya mungkin ada yang online, ada yang secara langsung.
Ayo jangan males-malesan. Terus lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik buat siapa? Bukan buat papa mama, tapi buat Tuhan Yesus. Karena apa? Kalian anak-anak yang baik. Kalian anak-anak Tuhan Yesus gak mungkin bersungut-sungut. Jadilah hamba yang bisa dipercaya. Nah, kakak punya satu cerita terakhir. Di sini ada gambarnya muncul ya. Ini namanya Tante Raini. Siapa? Tante Raini. Nah, si Tante Raini ini dia itu ternyata anaknya bapak yang tukang becak itu loh. Yang biasanya di pinggir jalan. Ada yang pernah naik becak? Nah, dia itu ternyata anaknya bapak tukang becak. Satu hari, bapak tukang becak ini, si papanya Tante Raini, cuma dapat 10.000. 10.000 tuh yang kayak tadi itu loh, yang Kak Vivi tunjukin. Itu tuh mungkin cuma, kalau kita ke supermarket, mungkin cuma dapat 2 botol susu. Tapi Kak Raini ini, dia kuliah, dia tahu bapaknya nggak bisa mencukupi kebutuhannya. Akhirnya Tante Raini ini bukan malah bersungut-sungut, bukannya males nggak mau sekolah, nggak mau sekolah lagi. Akhirnya Tante Raini ini dia bisa loh jadi hamba yang dipercaya. Dia akhirnya jadi guru les buat anak-anak kecil. Lalu dia juga ikut kerja di universitasnya, di sekolahnya. Dia kerja sehingga dia dapat penghasilan. Dan Kak Raini ini dia giat belajar. Akhirnya dia lulus cum laude. Itu hampir nilainya tuh hampir sempurna. 3,94 kalau Kak Vivi nggak salah ingat. Nah, kalau 3,94 itu nilai paling tingginya kalau di kuliah itu 4. Jadi itu hebat banget artinya Kak Raini. Luar biasa, dia itu kerja jadi guru les. Tapi di sekolahnya pun dia tetap ngelakuin yang terbaik. Padahal cuma anak tukang becak loh. Nah, akhirnya selain dia lulus dengan cum laude, dia diberikan beasiswa. Beasiswa itu artinya sekolah gratis di luar negeri. Wah, luar biasa ya Tante Raini ini. Tante Raini ini bisa menjadi orang yang dipercaya. Dia bisa mengembangkan apa yang ada. Dia nggak bersungut-sungut nih, nggak kayak yang si Cece ini sedih. Dia nggak seperti itu, tapi dia terus melakukan yang terbaik. Nah, anak-anak Goshen Kids siap untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus? Yang siap boleh kasih 2 jempolnya. Kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus supaya kita bisa jadi hamba-hamba yang dipercaya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kalau kami belajar tentang perumpamaan talenta Tuhan, Bapa jadikan kami hamba-hamba yang bisa dipercaya Tuhan, yang melakukan semuanya yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan mampukan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kids, waktu kita nggak mau ngelatih talenta dari Tuhan, talenta itu gak akan berkembang, bahkan gak berguna buat apa-apa. Tapi sebaliknya, waktu kita mau latih talenta dari Tuhan, talenta itu akan berkembang. Dan orang yang melihatnya akan diberkati. Tuhan Yesus juga pasti senang banget lihatnya. Jadi, yuk sama-sama latih talenta kita untuk memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Kita ulangi sekali lagi ya baca ayatnya. Ikutin gerakan kakak ya. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.
jadikan kami hamba-hambamu yang setia, yang tidak bermalas-malasan, tetapi juga dapat menggunakan semua pemberian Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Jauhkan kami juga dari kesombongan, karena semua yang kami terima datangnya dari Engkau. Tuhan Yesus, di waktu akhir ini bangkitkan setiap kami gerejamu yang ada di Indonesia maupun yang ada di bangsa-bangsa untuk menjadi saksi Tuhan lewat semua yang kami punya. Tuhan, berkatilah dan lipat gandakan semua yang kami tabur bagi kerajaan-Mu. Kiranya nama-Mu yang dimuliakan. Tuhan Yesus, kami bersehati berdoa menopang Opa Niko dan semua hamba-hamba-Mu. Tuhan, kirimkan terus orang-orang yang akan menolong Opa Niko melakukan tugas pelayanannya. Berkati juga unity di antara kami, supaya segala sesuatu yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Persatukan kami dalam tali kasih-Mu. Adik-adik dan parents, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.